Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Energi menyebar, dan halaman sekolah dipenuhi asap dan debu. Lempengan bluestone di tanah telah dipecah menjadi banyak bagian. Mata di lapangan semua menatap pria muda berjubah hijau itu dengan kaget, dan hatinya gelisah. Bagaimana pemuda ini bisa begitu kuat? Saya tidak tahu berapa banyak orang yang memiliki kulit kepala mati rasa dan hati gemetar. Sebelum pertempuran ini, tidak ada yang optimis tentang Sui, dan mereka semua berpikir bahwa Sui pasti akan kalah. Ilmu pedang Mu Changtu setinggi langit, dan 19 kota di Kabupaten Yunhe, Megatron, dapat menjadi pemuda berusia 17 tahun di alam Qi. Tetapi ketika pertempuran benar-benar dimulai, orang-orang menemukan bahwa peta gudang kayu tidak memanfaatkannya dari awal hingga akhir. Baik itu ilmu pedang atau trik pamungkas menekan bagian bawah kotak, Sui tidak bisa menahannya. Ternyata Tuan Su sangat kuat. Yuan Loyu berkata, dia tidak terbiasa dengan nama Tuan Su sebelumnya, dan selalu memanggil Sui sebagai putranya. Tetapi pada saat ini, judulnya diubah secara tidak sadar. Kamu akhirnya membuka matamu. Wajah kecil menawan Yuan Luoxi tampak bersemangat dan merona. Orang-orang seperti itu seperti orang buangan, hanya di surga. Yuan Wutong menghela nafas. Dia juga terkejut. Dengan pengetahuannya sebagai kepala klan Yuan, dia tidak bisa membayangkan bahwa setiap pemuda di alam pengumpulan Qi di dunia ini bisa bertarung melawan master seni bela diri seperti Mu Changtu. Apakah ini latar belakangnya yang sebenarnya? Ada rasa dingin yang tak bisa dijelaskan di hatiku. Dia berpikir bahwa kepercayaan Sui datang dari beberapa kekuatan eksternal, seperti Yuan Wutong, seperti tokoh besar lainnya. Satu-satunya hal yang tidak saya duga adalah bahwa kepercayaan Sui datang dari dirinya sendiri. Aku berkata, sikap putra ini, dia akan mampu bersaing dengan Raja Zhenyu di masa depan. Zhang Ziyan menghela nafas, tetapi ekspresinya sangat tidak nyaman, dan ada kabut di antara alisnya. Di sampingnya, tubuh Zhang Yuanxing kaku dan hilang. Sebelumnya, dia juga mengatakan bahwa Sui bisa mati di tangan Mu Changtu, dan dia bisa tersenyum pada Jiu Quan, tetapi kenyataan memberinya tamparan di wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Ya, bagaimana bisa? Ilmu pedang semacam ini tidak pernah terdengar, bahkan jika aku tidak mau, aku harus kagum. Di tengah halaman sekolah, Mu Changtu terdiam untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba dia menghela nafas panjang, matanya kesepian, dengan sentuhan kepahitan. Beberapa tahun berlatih kendo, tapi tiba-tiba, kekalahan yang menghancurkan. Ini bukan pukulan besar bagi master istana dari Istana Pedang Qinghe. Sui berkata, karena kamu mengaku kalah, maka bawalah orang-orangmu dan pergi. Mu Changtu terkejut, mengapa tidak membunuhnya? Aku dulu berlatih di Qinghe Sword Mansion saat itu, tidak peduli apa yang aku alami saat itu, pada akhirnya aku diberkati. Sui tampak membosankan. Mu Changtu tampak rumit, membungkukkan tangannya dan berkata, terima kasih. Seorang pria muda dengan hati dan keberanian yang begitu besar membuatnya merasa malu dengan seorang pria tua yang telah hidup selama bertahun-tahun. Pergi. Mu Changtu melambaikan tangannya dan berjalan pergi dengan pedangnya. Hanya saja sosoknya yang rendah terlihat kurus dan sunyi dibandingkan saat dia datang. Orang-orang besar dari Istana Pedang Qinghe mengikuti. Semua orang merasa down. Semua orang tahu bahwa ketika pertempuran hari ini menyebar, prestise Istana Pedang Qinghe pasti akan terpengaruh. Saat menyaksikan adegan ini, suasana halaman sekolah ditekan. Rumah Pedang Qinghe adalah salah satu dari 4 kekuatan teratas di Kabupaten Yunhe. Awan di langit semakin tebal, seperti akumulasi timah hitam, dan udara sangat membosankan sehingga orang tidak bisa bernapas. Sui melihat sekeliling dan berkata, siapapun yang ingin membalas dendam dapat datang ke sini, dan dia akan membuat keputusan di sini hari ini. Dengan kata-kata ini, penonton tanpa sadar memandang Qin Wenyuan, yang duduk di tengah platform tinggi. Tetapi Qin Wenyuan terdiam untuk waktu yang lama, dengan ekspresi malu di wajahnya, dan berkata,
saya baru menyadari hari ini betapa bodohnya 6 penjaga di pemerintahan daerah saya untuk berani menyinggung seorang jenius yang tak tertandingi seperti Su Gongzi. Anda pantas mati. Berbicara, dia berdiri dan mengepalkan tinjunya dengan sungguh-sungguh. Tuan Su, sebelum Qin terpesona oleh kemarahan, sehingga dia membuat beberapa kesalahan penilaian, tolong maafkan saya. Semua orang tercengang. Bahkan Qin Feng melebarkan matanya dan menatap ayahnya dengan tak percaya. Rubah tua. Yuan Wutong memarahi secara diam-diam, dan mengabaikan tanggung jawab pada pandangan pertama. Zhang Ziyan juga bangun pada saat ini, tersenyum dan berkata, sebagai Tuan Qin, saya juga mengambil inisiatif untuk meminta maaf pada saat ini. Karena itu adalah kesalahpahaman, menurut saya, masalah ini bisa berhenti di sini. Ya, sebagaimana mestinya. Orang-orang besar lainnya di antara penonton juga bergabung satu demi satu. Kekuatan tempur Sui ada di mata semua orang, bagaimana mungkin tidak jelas, seorang pria muda yang dapat mendorong peta gudang kayu ke bawah di kendo, begitu dia menjadi liar, seberapa serius konsekuensinya. Bajingan tua ini lebih baik dari satu sama lain dalam melihat angin. Huang Qianjun mencibir diam-diam. Saya percaya bahwa Tuan Muda Su tidak mau membuat hal-hal menjadi tidak terkendali, kan? Zhang Ziyan bertanya sambil tersenyum. Mata semua orang beralih ke Sui. Menurut mereka, sekarang adalah waktu terbaik untuk berdamai. Tetapi melihat Sui melihat ke langit, dia berkata dengan santai, apakah kamu pikir aku datang ke sini hari ini untuk menunjukkan kekuatanku dan membuatmu menundukkan kepala dan berdamai? Hati Qin Wenyuan tenggelam. Zhang Ziyan bertanya-tanya, apa maksud Su Gongzi? Kau ingin berbaur? Su Yi bertanya. Zhang Ziyan menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata, Zhang Mou hanyalah seorang pengamat. Diam kalau begitu. Su Yi berkata dengan dingin. Ekspresi Zhang Ziyan stagnan, dan pipinya yang agak gemuk memerah. Sebagai penguasa klan Zhang, dia ditegur seperti ini oleh Su Yi di depan semua orang, yang membuat wajahnya sedikit malu. Su Yi, apa maksudmu? Zhang Yuanxing berkata dengan marah, ayahku tidak menyinggungmu, kamu pasti terlalu gila. Cukup. Tidak menunggu Su Yi berbicara, Zhang Ziyan memarahi, kami hanya menonton kesenangan, jangan membuat masalah. Dia duduk di sana dengan wajah muram dan tidak mengatakan apa-apa. Zhang Yuanxing tampak muram, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Melihat ayah dan anak mereka tidak berani menonjol, semua orang di ruangan itu terdiam beberapa saat, dengan ekspresi berbeda. Ini adalah kekuatan yang diciptakan oleh kekalahan Su Yi dari peta gudang kayu. Master Istana King He Jianfu yang bermartabat, dan Master Seni Bela Diri yang memegang pedang di separuh kota hanya bisa menundukkan kepala dan mengakui kekalahan. Di Kabupaten Yunhe ini, pria tua mana yang berani memperlakukan Su Yi sebagai remaja biasa? Jika Tuan Muda Su tidak puas, Anda dapat meningkatkannya. Saya, Qin Wenyuan, telah melakukan kesalahan hari ini, dan saya harus menebusnya. Di platform tinggi, Qin Wenyuan menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan suara yang dalam. Ini adalah langkah mundur. Tetapi melihat Su Yi berkata, putramu adalah skala kebalikanmu, aku juga punya milikku, kamu tidak boleh melupakan apa yang dilakukan geng kapak darah ketika mereka pergi ke tempat tinggalku. Kulit Qin Wenyuan sedikit berubah, baru kemudian dia mengerti mengapa Su Yi datang hari ini. Ini adalah tabu dan garis bawah dari pihak lain. Namun, istananya tidak biasa dan sebanding, dan dia tidak mengacau, dengan mengatakan, Su Gongzi ingin menyelesaikan masalah. Keputusan. Su Yi berkata dengan santai, dengan nyawa ayah dan anakmu, bunuh ayam-ayam itu dan tunjukkan monyet-monyetnya. Namun, wajah Qin Wenyuan tiba-tiba menjadi jelek, dan dia berkata, Tuan Su, Qin telah menyerah lagi dan lagi, benar-benar tidak ada ruang untuk bermanuver dalam masalah ini. Su Yi menatap pedang Yuxuan di tangannya, dan berkata dengan santai, aku bisa memberimu ayah dan anak kesempatan untuk menebus dosa-dosa mereka. Setelah 3 napas, jika kamu tidak melakukan apa-apa, aku akan membantumu. Pernyataan itu membuat sulit bagi semua orang yang hadir untuk bernapas dan kedinginan. Terlalu kejam. Tidak ada yang menyangka bahwa Su Yi tidak akan menghadap kepala gubernur daerah sama sekali.
Bagus. Tiba-tiba, Qin Wenyuan tertawa dengan marah, tidak lagi menahan amarahnya, dan berkata, dalam 30 tahun saya bertanggung jawab atas Kabupaten Yunhe, Qin Wenyuan adalah pertama kalinya saya bertemu dengan karakter keras kepala seperti Anda. Dia penuh dengan niat membunuh dan janggut. Qin Feng juga berteriak dengan penuh semangat, ayah, jika kamu mengatakannya lebih awal, kamu tidak boleh memberikan wajah bajingan ini, kamu harus membunuhnya dan kemudian bergegas. Dentang. Su Yi mengetuk bilahnya dengan ringan, dan nyanyian yang jelas bergema. Berbicara, dia menarik pandangannya dan melangkah maju. Semua prajurit yang hadir mendengarkan perintah dan membunuh orang gila ini. Qin Wenyuan berteriak keras, bergema di halaman sekolah seperti guntur. Membunuh. 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 Para prajurit yang ditempatkan di sekitar halaman sekolah semuanya menanggapi dengan ledakan keras. Ayah, ini. Yuan Luoxi sedikit cemas, dan sebelum dia selesai berbicara, Yuan Wutong meraih lengannya dan bersembunyi di kejauhan. Gadis, tonton saja pertunjukannya dengan tenang. Ketika kamu benar-benar membutuhkan bantuanku, kamu tidak akan tinggal diam. Mata Yuan Wutong dalam, dan listrik dingin yang mengejutkan melonjak. Dia bisa melihat bahwa Su Yi tidak peduli untuk membuat segalanya lebih besar, dan ketika dia ingin membunuh, dia tidak peduli dengan identitas dan otoritasmu. Dan karena dia berani melakukannya saat ini, dia memiliki sesuatu untuk diandalkan. Taruh. Sebuah teriakan keras bergema. 100 tentara memegang busur dan menarik pelatuknya. Adegan itu cukup untuk membuat Grandmaster terkejut, dan tidak berani mengambil keunggulannya. Di platform tinggi di kejauhan, mata Qin Wenyuan sedingin kilat. Begitu dia mulai, dia menjadi tenang dan acuh tak acuh. Melihat sosok Su Yi seperti menatap orang mati. Alasan mengapa dia memilih untuk memanggil Su Yi di Akademi Qingding hari ini, dia sudah merencanakan yang terburuk. Ada 3.000 tentara elit di sini, dan ada semua penguasa pemerintah daerah. Terlebih lagi, dia adalah master seni bela diri yang cukup untuk memandang rendah Kabupaten Yunhe, dan dia telah menyiapkan banyak kartu truf di tangannya. Saya pikir tidak satu pun dari ini akan berhasil. Tapi sekarang, dia tidak terlalu peduli lagi. Di bawah langit mendung, di tengah halaman sekolah. Panah badai hujan lebat menyelimuti Su Yi sendirian, dan suara tajam menembus udara bergema di langit dan bumi seperti gelombang pasang. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang membuatnya berubah. Belum lagi prajurit biasa, mereka adalah ahli seni bela diri yang kuat, dan umumnya tidak ingin berperang melawan tentara yang dilengkapi dengan baik. Bagaimanapun, 4 alam seni bela diri adalah alam fana. Melihat bahwa Su Yi tidak pernah mengubah arahnya, dia bergegas menuju Qin Wenyuan di platform tinggi. Dia melangkah maju, pakaiannya berderak. Di bawah tatapan yang sulit dipercaya, sebagian besar anak panah melewatinya dengan berbahaya dan tidak pernah menyakitinya. Dan bersama dengan pedang Yusuan di tangannya, dia menghunusnya sesuka hati. Dalam ledakan-ledakan yang tajam dan padat, panah yang tidak bisa dihindari itu seperti pasta kertas, dan sebelum mereka mendekat, mereka dipotong dan dihancurkan ke tanah. Adegan ini membuat orang-orang besar itu terpesona dan terpana. Panah itu seperti hujan, tetapi mereka bisa melesat ke depan tanpa cedera, siapa yang tidak kagum. Melihat bahwa Su Yi tidak bisa terluka oleh panah-panah sendirian, ada teriakan keras di halaman sekolah. Serangan. Di sekitar halaman sekolah, sekelompok penjaga lapis baja berat yang dipersenjatai dengan tombak dan tombak berubah menjadi semburan baju besi berat dan bergegas menuju Su Yi sendirian. Ratusan ribu, formasinya ketat, dan senjatanya seperti hutan. Ini adalah tentara elit milik gubernur daerah. Mereka semua terlatih dengan baik dan tangguh dalam pertempuran. Ini adalah salah satu kartu Qin Wenyuan. Su Yi berdiri diam, sedikit mengernyit. Dia tidak takut akan hal ini, dia hanya merasa sedikit merepotkan. Ini seperti seekor harimau yang melihat sekelompok tikus berlari ke arahnya. Dentang. Su Yi menarik napas dalam-dalam, dan semua esensi asli dituangkan ke dalam pedang Yusuan. Deru pedang bergema di langit. Pada bilah dengan kilau biru muda, cahaya spiritual melonjak, dan jimat aneh dan bengkok mengukir dekrit. Kaisuan.
Ambil misteri surga dan bumi dan kendalikan. Dalam istilah awam, itu berarti mengambil dunia untuk Anda gunakan sendiri. Membunuh. Jeritan langit bergema, dan tentara lapis baja berat yang dipersenjatai dengan tombak dan tombak dikepung dan dibunuh dari segala arah. Baris demi baris tombak dan tombak menikam ke arah Su Yi. Dalam adegan ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang mengambil napas, dan hati mereka menggantung. Pada saat ini, Su Yi tiba-tiba mengangkat Royal Profound Sword dan menarik serta mengelus dalam kehampaan. Ledakan. Adegan luar biasa muncul, lapisan awan tebal di atas Su Yi tiba-tiba meledak, dan hujan yang tak terhitung jumlahnya mengalir seperti galaksi. Ketika saya melihat ke atas, seolah-olah sebuah lubang telah terbuka di langit, seperti sebuah keajaiban. Ini. Semua orang di sekolah terkejut, dan semua master berubah. Pedang menembus awan. Apakah ini kekuatan yang bisa dikendalikan orang biasa? Para prajurit yang bergegas menuju Su Yi juga dikejutkan oleh pemandangan ini, dan aura mereka tampak sedikit lamban. Bahkan sosoknya yang tinggi menjadi ilusi. Ledakan. Daging dan darah beterbangan, lengan patah dan tunggul bercampur darah dan air, memercik ke seluruh tanah. Dalam jarak 10 kaki, ratusan tentara yang hidup sebelumnya berubah menjadi mayat yang hancur di seluruh tanah, darah mengalir ke sungai. Adegan berdarah dan mengejutkan ini membuat semua orang di kejauhan membuat kulit kepala mereka mati rasa dan berteriak. Menakutkan. Apakah ini sihir? Dewa Tanah legendaris sangat mampu. Sebuah kegemparan. Zhang Ziyan dan Yuan Wutong juga terkejut. Mereka cukup beruntung untuk melihat sikap para Dewa Tanah. Adegan ini membuat mereka semua memiliki ide untuk pertama kalinya. Apakah Su Yi ini peri tanah yang menyembunyikan kultivasinya? Kulit Qin Wenyuan berubah total. Dia juga memikirkan hal ini, dan hatinya sangat berat untuk sementara waktu. Keluar. Di lapangan, Su Yi memegang pedang, melihat sekeliling dengan matanya yang dalam, dan memarahi dengan dingin. Prajurit-prajurit yang terlatih dengan baik dan berlapis baja itu gemetar di seluruh tubuh, dan mereka takut untuk mundur, seperti burung dan binatang buas. Satu pedang membunuh ratusan orang, siapa yang tidak takut? Di mata para prajurit itu, Su Yi pada saat ini hanyalah peri dalam legenda, jauh dari penghujatan oleh orang-orang biasa seperti mereka. Tidak ada yang berani mengejek. Jika itu mereka akan panik dan tidak berani melawan. Apa cara lain yang kamu miliki, gunakan saja. Su Yi melangkah maju, matanya acuh tak acuh seperti biasanya. Awan di langit berkumpul, dan lubang yang rusak tidak ada lagi. Namun, kekuatan pedang itu masih melekat di hati semua orang. Qin sekarang menundukkan kepalanya dan mengakui kematiannya, bisakah aku mengubah kehidupan ayah dan anakku? Di platform tinggi, Qin Wenyuan berbicara dengan suara serak. Pada saat ini, dia menyadari betapa konyolnya kartu yang dia siapkan di depan keberadaan Tian Wei. Dan Qin Feng sangat ketakutan sehingga dia hampir lumpuh di tanah. Bagaimana menurutmu? Su Yi mengambil langkah dan naik ke platform tinggi, sosoknya yang tinggi muncul dengan acuh tak acuh. Dentang. Auranya berubah dalam sekejap, dia berani dan dingin. Kalau begitu Qin hanya bisa bertarung sampai mati dan jaringnya akan putus. Qin Wenyuan menyerang dengan pisau. Dentang. Itu seperti api, dan tidak ada bandingannya. Banyak orang memiliki sensasi kesemutan di mata mereka. Bahkan Yuan Wutong dan Zhang Ziyan menyipitkan mata mereka, menyadari bahwa begitu dia bergerak, Qin Wenyuan akan menggunakan semua kekuatannya untuk melepaskan keahlian uniknya, angin, api, pedang udara cepat. Ini adalah seni bela diri surgawi tingkat tinggi. Su Yi menggelengkan kepalanya, pergelangan tangannya bergerak, dan pedang Yusuan ditusukkan begitu saja. Tidak ada lonceng dan peluit, hanya alami. Dentang. Pedang di tangan Qin Wenyuan diblokir dan dia tidak bisa maju 1 inci pun. Saat percikan api memercik, dengan telapak tangan Su Yi mengerahkan kekuatan, pedang Yusuan tiba-tiba meledak menjadi cahaya dingin, mengayunkan pedang lawan, dan melaju masuk. Ledakan. Ujung pedang biru muda menusuk dada Qin Wenyuan, sosok terakhir terhuyung,
dan terguncang ke samping, hampir jatuh dari platform tinggi. Bagian depan kemejanya hancur, memperlihatkan pelindung jantung, dan bekas pedang yang dalam tenggelam di permukaan cermin. Jelas, itu adalah kacamata yang menyelamatkan hidup Qin Wenyuan. Namun meski begitu, banyak orang yang hadir tersentak kaget. Di masa lalu, Mu Changtu mampu melawan Sui Zhou Xuan untuk sementara waktu, yang membuat orang secara tidak sadar berpikir bahwa Sui ingin membunuh Qin Wenyuan. Bahkan tidak untuk sementara waktu. Tidak mungkin. Qin Wenyuan sepertinya tidak tahan dengan pukulan itu, dan berteriak dengan marah. Dia tidak berpikir bahwa dia bahkan lebih rendah dari peta gudang kayu. Sui sepertinya melihat melalui pikirannya, dan mencibir, hanya seorang master seni bela diri belaka, apakah dia layak menjadi musuhku? Sebelum dia selesai berbicara, dia sudah menggunakan pedangnya lagi. Tetapi saat berikutnya, pergelangan tangannya sangat sakit, dan pedang itu terbang menjauh. Mengikuti, bila pedang menembus tenggorokannya dan melewatinya. Darah terciprat. Adikku, akan membalas, aku. Suara Qin Wenyuan terputus-putus, semakin lemah, dan wajahnya penuh dengan rasa sakit, keengganan, kemarahan, dan kebencian. Sui meletakkan pedangnya di tangannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, ayo pergi. Qin Wenyuan jatuh dari platform tinggi ke tanah, pupil matanya melebar dan dia tidak bisa mengistirahatkan matanya. Penonton terdiam. Qin Wenyuan, seorang tokoh kuat di Kabupaten Yunhe, yang mempengaruhi master seni bela diri Kabupaten Yunhe selama 30 tahun, terbunuh seperti ini. Siapa yang tidak bisa terkejut? Melihat tokoh-tokoh besar lainnya di arena, mereka semua panik dan ketakutan. Ini benar-benar lebih menakutkan dan menakutkan daripada kekalahan peta gudang kayu. Generasi muda anak-anak sudah lama lamban di sana, dan pikiran mereka kosong. Semua yang mereka lihat hari ini seperti mitos dan legenda, berdarah, mengejutkan, dan luar biasa. Itu Huang Qianjun, Yuan Luoxi, Yuan Luoyu, dan yang lainnya, semuanya diam, dan hati mereka dipenuhi dengan kejutan yang tak terlukiskan. Datang dan bunuh pencuri ini. Cepat. Tiba-tiba, jeritan melengking dan ketakutan terdengar, dan Qin Feng terlihat melarikan diri dengan panik, seolah-olah dia akan menjadi gila. Sui mengangkat jari kakinya, dan pedang Qin Wenyuan yang tertinggal di tanah tersapu dan ditangkap olehnya, dan dia melemparkannya dengan santai. 10 kaki jauhnya, sosok Qin Feng ditusuk di punggungnya oleh pedang, dan dia jatuh ke tanah, membunuhnya. Dari awal hingga akhir, tidak ada tokoh besar di gubernur daerah yang berani maju untuk menyelamatkan putra gubernur daerah. Adegan ini membuat semua orang yang hadir gemetar lagi. Sebelumnya, ketika Sui mengatakan dia ingin membunuh Qin Wenyuan dan putranya, banyak orang tidak menganggapnya serius dan tidak percaya dia bisa melakukannya. Tetapi pada saat ini, semuanya sunyi. Siapa lagi yang ingin menetap denganku, Sui? Di platform tinggi, Sui melihat sekeliling dan berkata dengan tenang. Sebuah kalimat sembrono bergema di halaman sekolah untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada yang menjawab. Sui sendirian, dia mengalahkan penguasa rumah pedang King He, menerobos barisan ribuan tentara bersenjata lengkap, dan membunuh ayah dan anak penjaga daerah dengan pedang. Siapa yang tidak ingin hidup untuk menjawab? Melihat ini, Sui tidak terkejut. Dia melihat ke langit, menyingkirkan pedang Yuxuan, dan memegang payung kertas minyak di tangannya. Saat payung terbuka di atas kepala. Di awan tebal di langit, hujan deras yang berlangsung lama turun. Hujannya deras sekali, alangkah bahagianya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.